Di hari pertama ini akan diukur tembok yang mau dijebol dan disesuaikan dengan dinding yang ada biar ukurannya sama. Nah, di sini akan ditaruh untuk sementara waktu GRC yang sudah dibongkar, tapi nantinya akan dipindahkan keluar rumah. Sebagian bahan dinding ini terbuat dari GRC dan kayu kaso. Bahan ini sangat mudah dibongkar ataupun dipasang jika diperlukan lagi nanti. Tapi ketika membongkar GRC harus ekstra hati-hati agar tidak belah dan bolong. Jadi memang memakan waktu yang cukup lama. Semua GRC sengaja disimpan dalam ruangan. Nah, ternyata sudah dibongkar GRC-nya, terasa lega dan lapang. Karena waktunya sudah sore hari, pekerjaan untuk sementara waktu dihentikan dan penampakannya masih seperti ini di hari pertama. Di hari kedua mau melanjutkan membongkar tembok pemisah ke dapur dan rencananya mengganti saluran pembuangan air dengan pipa paralon. Karena pernah ada tikus bisa manjat ke lubang ini, teman. Jadi supaya aman, kita pasang aja pipa paralon. Saya mau memberi sedikit tips untuk menghemat biaya renovasi rumah. Biasanya sisa-sisa bahan bangunan yang masih bisa terpakai saya taruh dulu di lantai atas. Sisa bata merah dipisahkan di area jemur pakaian. Rencananya mau dibuat dapur di atas area ini. Jadi tidak usah membeli bata merah. Memanfaatkan barang yang ada, dan terdapat kayu-kayu yang akan saya gunakan kembali untuk membuat satu ruangan di area ini. Dengan cara seperti ini kita jadi bisa menghemat pengeluaran biaya renovasi rumah karena kita tidak akan tahu berapa harga kebutuhan untuk renovasi rumah, disesuaikan dengan kondisi di pasaran. Kalau bata merah yang tidak bisa dipergunakan kembali lagi disimpan dalam karung dan dikumpulkan di luar. Hari ini juga sudah beres mengganti selang dengan pipa paralon. Jadi dapur aman, tidak akan ada lagi tikus yang bisa masuk ke dapur ini. Lanjut dengan merapihkan tiang bagian atas bekas sekat tembok.
Rencananya mau dipasang kayu bekas yang ada di atas. Si Abah sedang merapihkan pinggiran. Tiang penyangga ini pun didapatkan dari kayu bekas renovasi rumah kemarin. Ada beberapa karung isinya bekas tembok yang dibongkar dan sisa-sisa bata merah yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Juga ada kayu-kayu kasur. Sudah masuk hari ketiga, yuk kita cek dulu bagian dalam rumah ini. Penampakannya sudah rapi. Area sekat dinding yang dijebol kemarin dan masih ada sisa berangkal yang belum diangkut. Rencananya hari ini akan dihilangkan noda dan merapihkan area atas ini. Untuk area kamar mandi, bagian atas plafon masih belum di touch up karena kita masih fokus ke area dalam rumah. Tuh lihat, Abah mulai merapihkan area lantai. Dan terpaksa harus dipasang keramik yang baru untuk menyesuaikan ukuran dengan yang lama. Karena ada yang tidak sama ukurannya, terpaksa digunting sisi-sisinya biar rapi. Untuk area lantai bawah sekat ini, saya membeli satu dus keramik putih polos. Harganya sekitar Rp65.000 satu boxnya. Plafon kamar mandi mulai dikerok terlebih dahulu. Sudah beres memasang keramik lantai, dilanjutkan dengan finishing dinding pemisah sekat ke area dapur. Untuk area kamar mandi, setelah beres dikerok tadi, dilanjutkan dengan mengecat. Sambil menunggu catnya kering, saya meminta tolong untuk membetulkan sekat ruangan jadi bisa dipakai kembali. Masuk hari keempat, area luar rumah sudah dibersihkan dari sisa-sisa berangkal bekas tembok. Kita lihat bagian dalamnya yuk. Abah sedang merapikan bekas pintu yang dipasang GRC baru. Sedangkan kuli yang satunya lagi mengecat dan merapikan area dinding penyekat bekas dapur ini. Alhamdulillah hari ini renovasi rumahnya sudah beres dan penampakannya terasa lega dan lapang karena tanpa sekat di bagian area dapur menuju ke ruang tamu. Dan area kamar mandi pun sudah dicat. Pengecatannya dilakukan 3 kali, jadi hasilnya tampak bersih seperti baru kembali. Oh ya teman, hari ini saya rencananya akan membersihkan area lantai yang bekas sekat pemisah kemarin. Biasanya saya mempergunakan Fixal pembersih lantai, sabut kawat, dan air secukupnya. Pertama, kita teteskan larutan Fixal ke atas lantai, kemudian digosok dengan sabut kawat, dan terakhir kita lap dengan kain. Walah, hasilnya seperti ini. Tampak bersih dan seperti baru lagi. Dan untuk merubah suasana, atas keinginan yang sewa rumah, dia mau memasang wallpaper. Wallpaper dinding ini terbuat dari bahan kertas, sehingga mudah dipasang maupun dilepas kembali. Karena terbuat dari kertas, sehingga tidak akan meninggalkan noda pada dinding. Nah, hasilnya seperti ini setelah semua ruangan ditempel dengan
wallpaper dinding. Salah satu faktor yang harus dipikirkan oleh penyewa rumah bukan hanya keuntungan semata yang didapatkan, tapi kita harus juga memperhatikan fasilitas rumah yang akan kita sewakan nanti. Misalnya kondisi kamar mandi ini yang sebelumnya air selalu tergenang karena letak keramik yang tidak miring. Untuk menjaga ketenangan antara penyewa dan pemilik rumah, maka aliran listrik akan dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan token untuk yang sewa rumah pavilion. Karena sebagian plafon di rumah saya belum dipasang plafon, belum ditutupi, sehingga memudahkan untuk membagi dua aliran listriknya. Jadi ada dua konsep, yang prabayar dan pasca bayar menggunakan token. Dinding tembok harus dibor, maka menghasilkan debu di seluruh ruangan. Jadi terpaksa aku harus membereskannya hari ini juga. Untuk memasang token ini diperlukan waktu yang cukup lama, yaitu antara 2-3 jam baru beres. Untuk membersihkan debu di seluruh ruangan ini tidak cukup hanya menggunakan sapu saja. Saya menggunakan vacuum cleaner. Vacuum cleaner ini selain bentuknya ringan, juga daya hisapnya cukup kuat. Setelah beres semua ruangan di vakum, kemudian saya pel seluruh lantainya agar lebih bersih lagi. Itulah beberapa keuntungan kita sebagai pemilik rumah. Selain mendapatkan keuntungan dari sewa rumah, kita juga harus memperhatikan kondisi rumah agar si penyewa rumah betah dan nyaman tinggal di dalamnya. Oh ya teman, setelah kita terima semua uang dari penyewa rumah, jangan lupa uangnya kita kelola secara bijak. Jangan habis untuk biaya harian saja. Untuk keperluan belanja bulanan, harian, dan tabungan, kita sisihkan untuk dana darurat. Saya ucapkan terima kasih karena teman sudah mau menonton hingga menit terakhir. Bagi yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Cukup sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat.